Hai semuanya, kembali lagi di channel Cobra Indonesia. Nah, kali ini saya mau bahas bagaimana cara menyeting lobet betina fighter dengan cara semi untul ya. Apa itu semi untul? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar admin selalu memberi tips menarik lainnya ya. Yang pertama, apa itu sistem atau settingan semi untul betina fighter, yang mana teman-teman pasti pengen lobetnya lebih, ngekeknya lebih rajin ya, di kantangan receh ya, cegah rapet. Nah, ini mungkin salah satu contoh atau tips cocok untuk yang suka betina fighter dan durasi, agar kerjanya makin rajin atau ngekeknya makin rajin di kantangan. Nah, settingan ini sering saya lakukan dan saya sering mainkan karena saya sendiri sibuk ya di kantor. Makanya biasanya saya sering pakai settingan ini untuk betina ya. Yang pertama, betina ada dua ya. Biasanya saya ada yang single, ada yang sudah pernah produkan. Biasanya saya pakai seperti ini. Yang pertama, betina single ya. Kalau teman-teman punya betina single untuk gacuan yang kurang atau lambat ngekeknya, bisa coba secara ini. Ini saya buka settingan bagus untuk betina yang kurang greget atau kurang emosinya, yang sering telat ngekek. Nah, yang pertama, untuk settingan ini siapkan atau carikan lovebird jantan ya. Lovebird jantan siapkan untuk teman semi untulnya, yang mana nanti sangkarnya dipisah ya, dipisah, dan tiap hari kasih sekat atau langsung dijejerkan saja. Tiap hari ditaruh di bawah lantai nggak apa-apa, atau di atas nggak apa-apa. Nah, untuk maksudnya di bawah lantai sama di atas gini, yang di bawah lantai itu untuk menghilangkan keponya ya, agar dia cuek. Nah, untuk teman-teman yang sudah tahu settingan ini, biasanya banyakkan sangkarnya ditaruh di bawah lantai ya. Dan hati-hati kalau ada tikus, hati-hati, biasanya tikusnya kecil masuk ke dalam ya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk yang di atas atau yang di cantolan, maksudnya apa itu? Ada bedanya ya, di lantai sama di atas. Di atas itu untuk betina yang kurang emosinya ya, atau kurang birahinya, makanya, atau apa ya, kurang faktornya. Nah, makanya untuk yang suka faktor atau suka ada suara dikit ngekek ya, langsung nyaut, biasanya taruh di atas saja. Kalau yang pengen gacor dan cuek, taruh di bawah saja. Nah, untuk berikutnya, tiap hari kita jejerkan saja. Nah, ini settingan ini coba seminggu atau 2 minggu ya, kita jejerkan betina yang gaconya sama jantan yang semi untulnya ini ya. Tiap hari begitu ya. Pagi kita rawat dua-duanya, kita mandiin dua-duanya, jemur ya. Lalu kita pisah jauh-jauhan. Sorenya atau malamnya kita jajarin lagi. Mirip ya, hampir mirip sama settingan tempel, tapi untuk teman-teman yang sudah terlanjur untur, boleh pakai ini. Yang terlanjur pakai untul tapi gagal ya, pastinya gagal, kurang sesuai ekspektasi teman-teman ya. Yang harapannya pengennya bagus, malah kayak gini, bisa kembalikan ke settingan ini, atau kita bisa pakai settingan ini untuk yang teman-teman gagal main untulan ya.
Nah, yang pertama misalnya hari Senin sampai Minggu ya. Hari lombanya Minggu. Nah, kita rawat setiap hari seperti itu. Nah, yang pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Itu pakannya cukup polos saja. Yang jantan kita pakannya kencengin, jagung full ya. Begitu. Nah, Jumatnya kita jauhkan, jangan perlihatkan ya. Kita jauhkan, jangan perlihatkan. Taruh tempat yang lain. Ya, kalau di rumah teman-teman banyak burung ya, kita jauhkan, jangan kasih dengar suaranya. Nah, untuk hari Sabtunya kita jajarin lagi, kita gabungkan. Kita masukkan ya. Jantannya masukkan ke sangkar betina. Meskipun belum jodoh, masih diajar tidak apa-apa. Kasih pakan ya, kasih pakan sama vitamin. Pakannya polos tambah kena risit nggak apa-apa untuk mendongkrak gacornya yang betina, atau pakan lombaan juga nggak apa-apa ya. Nanti jagungnya 1 biji besar gitu ya, jangan jagung manis, jagung biasa saja. Langsung masukkan 1 ya, 1 potong itu besar itu ya, masukkan saja sama jantannya. Udah itu siangnya jam 12 kita angin-anginkan di teras gitu. Jangan dimandiin, jangan diapa-apakan, jangan dijemur, biarkan dia angin-angin, biarkan dia makan sama teman semi untulannya ya, sampai dia benar-benar ada chemistry. Nah, kalau burungnya diajar yang jantan tidak apa-apa, biarin, kita pantau aja, jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan ya mati. Begitu. Selanjutnya malamnya maghrib ya, atau sorenya kita masukkan di rumah. Nanti jantannya kita pisah, jagungnya biarin di sangkar betinanya. Nah, untuk pakannya biarkan yang tadi, sama vitaminnya kita ganti air putih biasa. Nah, itu kerodong sudah. Nah, setelah itu minggunya kita coba berangkat. Yang untulan jantan, yang seminya jantan itu kita tinggal di rumah. Ya, ini proses ini coba 2 minggu. Kalau berhasil, alhamdulillah, berarti ini cocok. Karena ini tujuannya untuk mendongkrak emosinya. Apa itu emosi? Emosi adalah sifat faktor si betina. Karena betina mempunyai ciri-ciri kebanyakan itu galak, teritorial ya. Dan biasanya kalau kehilangan pasangan biasanya langsung ngekek, gelisah, atau mencari suara membuat suara panggilan yang biasanya teman-teman disebut keok, koek ya, keok gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau berhasil kita lanjutkan tiap hari seperti itu. Jadi settingan ini biasanya saya lakukan tiap hari seperti itu. Untuk kerondongnya, saya kerondongnya cukup 1 hari saja. Bagi teman-teman yang sudah menerapkan ini tapi belum istilahnya ada yang sudah berhasil atau ada yang belum tahu settingan ini, boleh coba. Kalau yang sudah ya silakan like, komen, dan subscribe, karena ini bagus untuk para pekerja juga ya. Untuk teman-teman yang sibuk biasanya hiburannya cukup digantangan ya, seminggu sekali biasanya pakai ini cocok, karena birahi dan emosinya terkontrol dengan si jantan. Nah, makanya teman-teman yang kebanyakan atau teman-teman yang gagal bermain untul untuk yang betina, ini kebanyakan kesalahannya ada di situ ya. Sebenarnya betina itu kalau digabungin terus sama si jantan, dia akan birahi saja ya. Akhirnya dia akan galak ya, birahinya tinggi, terus manja di jantannya. Nah, makanya kebanyakan teman-teman yang komen itu efeknya, durasinya hilang dan bebek
yang ngapal dan lain-lain, istilahnya seperti itu. Makanya kita baiknya pakai tips settingan seperti ini untuk para pekerja atau anak-anak. Teman-teman yang masih belajar ya, masih sekolah, boleh pakai ini. Nah, untuk saya sendiri, saya tanpa mandi sama tanpa jemur, tapi tiap seminggu itu kita biarkan di luar, kasih cepuk besar, biarkan dia mandi sendiri seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang suka dimandiin ya nggak apa-apa, nanti kita lihat efeknya. Kalau saya sendiri tidak pakai mandi sama jemur. Biasanya burung tersebut atau burung peliharaan kita tahu kapan dia pengen mandi, kapan dia birahi itu ya. Jangan terlalu dipaksakan, karena kembali lagi ke bakat ya, bakat si burung tersebut. Karena di apapun atau di gimanain, kalau dianya nggak mau atau nggak berbakat, ya apa ya nggak ada bakatnya, maksudnya di apa-apain ya nggak ada. Karena kembali lagi kita harus pintar merawatnya, pintar atau jeli melihat karakter atau karakter bakat si burung ini, karakter jawara atau karakter konslet ya, kita harus jeli. Dari situ kita rawatan dan kita teliti ya, kita rawat, kita catat bagaimana settingan tiap hari, karena lobot itu tiap hari berbeda ya, birahinya naik turun. Makanya kita harus telaten ya, kita telaten untuk merawatnya. Nah, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan komen di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk teman-teman yang belum subscribe, agar admin selalu memberikan tips menarik lainnya yang belum teman-teman ketahui. Karena ilmu harus dibagi-bagi, jangan disembunyiin. Oke. Sekian dari saya, salam gacor. Kek.